Kutukan pesugihan monyet di hutan larangan Jawa Tengah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan nama hutan larangan. Hutan ini tidak terlalu luas, tetapi dipenuhi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi, menciptakan suasana gelap bahkan di siang hari. Warga desa meyakini bahwa hutan ini adalah tempat para dukun melakukan pesugihan dengan monyet sebagai tumbalnya. Cerita tentang pesugihan ini sudah menjadi legenda di desa. Tetapi bagi sebagian orang, itu lebih dari sekedar mitos. Salah satunya adalah Arman, seorang pria yang nekat melakukan ritual pesugihan di hutan tersebut demi mendapatkan kekayaan instan. Arman adalah seorang pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Setelah bertahun-tahun berjuang, ia merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup yang penuh kesulitan. Ketika seorang kenalannya bercerita tentang pesugihan monyet di hutan larangan, Arman mulai tergoda. "Kau hanya perlu membawa sesajen dan monyet liar sebagai tumbal. Kalau berhasil, hidupmu akan berubah selamanya," kata temannya. Meski merasa ragu, keserakahan menguasai Arman. Pada malam Jumat Kliwon, ia pergi ke hutan larangan dengan membawa sesajen berupa kemenyan, bunga kantil, dan seekor monyet yang ia tangkap dari hutan terdekat. Setibanya di tengah hutan, Arman menemukan sebuah pohon beringin besar yang dikelilingi oleh aura mistis. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan temannya dan mulai menyiapkan sesajen di bawah pohon itu. Dengan gemetar, ia membakar kemenyan, melepaskan monyet dan kandangnya, dan membaca mantra yang telah diajarkan. Tidak lama setelah mantra selesai, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Meskipun malam itu langit cerah, suara monyet yang sebelumnya gaduh mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lalu terdengar suara langkah kaki berat dan lambat mendekat ke arah Arman. Di balik pohon beringin muncul sesosok makhluk tinggi dengan wajah gelap dan mata merah menyala. Makhluk itu berbentuk seperti manusia, tetapi tubuhnya berbulu seperti monyet. Makhluk itu menatap Arman dengan tajam dan berkata dengan suara serak, "Kau sudah memanggilku. Apa kau siap menerima syaratnya?" Dengan gemetar Arman mengangguk. Makhluk itu kemudian memandang monyet yang ia bawa, lalu berkata, "Tumbal ini cukup untuk sekarang, tetapi kau harus ingat, setiap tahun aku akan datang untuk mengambil lebih banyak." Arman mengiyakan, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Setelah ritual itu, hidup Arman benar-benar berubah. Dagangannya laris manis. Ia bisa membeli tanah, rumah mewah, dan kendaraan mahal. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam Jumat Kliwon, Arman mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Suara monyet yang menolong dan tertawa, seolah mengejeknya. Beberapa kali, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah melintas di sudut-sudut rumahnya. Arman mencoba mengabaikan semua itu. Tetapi setiap tahun sesuatu lebih mengerikan terjadi. Pada tahun pertama, salah satu hewan peliharaannya ditemukan mati secara misterius dengan tubuh yang tercabik-cabik. Tahun berikutnya, hal yang sama terjadi pada salah satu pekerjaannya. Dan pada tahun ketiga, anak bungsu Arman jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, hingga akhirnya meninggal dunia tepat pada malam Jumat Kliwon. Arman mulai sadar bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Ia mencoba menemui dukun dan orang pintar untuk menghentikan kutukan itu, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. "Kau telah mengikat jiwa dengan makhluk itu. Hanya kematianmu yang bisa menghentikannya," kata seorang dukun tua. Pada tahun kelima, Arman memutuskan untuk kembali ke hutan larangan dan meminta maaf. Ia membawa sesajen yang lebih besar dan mencoba mengulang ritual untuk mengakhiri perjanjiannya. Namun, begitu ia menyalakan kemenyan, makhluk berbulu itu muncul kembali. Kali ini dengan tubuh yang lebih besar dan wajah yang lebih menyeramkan. "Kau ingin mengakhiri perjanjian?" Tidak ada jalan kembali. Makhluk itu melompat ke arah Arman dan menghilang bersama tubuhnya. Ketika warga desa mencari Arman keesokan harinya, mereka hanya menemukan pakaian dan jejak kaki monyet besar yang menuju ke dalam hutan. Sejak saat itu, hutan larangan semakin dihindari oleh warga. Mereka percaya bahwa arwah Arman masih gentayangan di sana, menjadi bagian dari kutukan pesugihan monyet yang tidak pernah bisa diputuskan.
Hingga kini suara monyet yang tertawa menyeramkan masih sering terdengar dari dalam hutan larangan, terutama pada malam Jumat Kliwon. Bagi yang cukup nekat untuk mendekat, beberapa mengaku melihat sosok pria yang mirip Arman, berjalan di tengah hutan dengan mata kosong dan tubuhnya yang